Shalom semuanya, kita boleh kembali untuk beribadah kepada Tuhan pada kesempatan minggu ini. Meskipun kita semuanya ada di rumah, tapi kita boleh terus tetap ibadah kepada Tuhan. Sebelum kita beribadah, mari semuanya kita akan bersaat teduh sejenak. Tuhan memang selalu baik dan kebaikannya kita rasakan di sepanjang hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, berkat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, berkat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, berkat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada kesempatan pagi ini kami boleh berkumpul, kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menyiapkan setiap hati kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom semuanya. Kita mempunyai Allah yang hidup. Bahkan Dia telah mati dan Dia telah bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Kita mau satu pujian, sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati
Sebentar kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kiranya firman Tuhan yang ditaburkan itu boleh membentuk setiap kita. Mari kita satu dalam doa, kita persiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan, Engkau boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan kembali mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan boleh menyertai kami. Tuhan boleh memberkati untuk guru-guru yang sudah mempersiapkan firman Tuhan, biarlah Tuhan boleh memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hanya ke dalam tangan-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Selamat pagi, bagaimana di rumah? Apakah sudah jenuh? Sudah bosan? Nah, selama pandemi COVID-19 ini, kita seringkali mendengar banyak berita. Nah, anak-anak di rumah suka mendengar berita enggak? Di rumah suka nonton berita? Kalau nonton berita itu beritanya itu benar atau bohong? Nah, baik itu berita yang benar maupun berita yang tidak benar, kita taunya dari mana? Ya, salah satu contoh berita seperti pernyataan seperti ini. Orang yang bergolongan darah O lebih rentan terinfeksi virus corona. Nah, benar nggak pernyataan ini? Apakah berita ini benar atau berita ini bohong? Nah, lalu bagaimana kita menanggapi berita-berita seperti ini? Lalu gimana kita tahu apakah berita ini bohong atau tidak? Nah, biasanya kita carinya gimana? Kita carinya melalui internet ya, sekarang gampang. Pakai internet, kita cari di internet, buka web, cari di web, benar atau enggak? Tapi berita ini anak-anak gak perlu cari di internet, tante kasih tahu jawabannya ya. Pernyataan tersebut adalah beritanya tidak benar. Lalu faktanya apa? Faktanya adalah orang yang bergolongan darah apapun bisa terinfeksi virus corona ya. Kalau zaman sekarang kita cepat sekali ya untuk mendapatkan berita, mendapatkan info, tinggal cari di internet. Tinggal buka HP-nya, cari di internet, Google gitu ya, googling, searching gitu ya. Lalu bagaimana kita mendapatkan hasilnya? Tinggal kelihatan semuanya ya, di Google, di searching, semuanya terlihat hasilnya. Ya, kalau zaman dulu belum ada TV, belum ada HP ya, belum ada namanya internet. Lalu gimana kita bisa mendapatkan berita? Ya, mereka mendapatkan berita melalui pertemuan-pertemuan ya. Pada waktu itu Maria melihat bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Maria pergi kepada murid-murid dan mengatakan, Yesus sudah bangkit. Ya, apakah pernyataan ini, ya, pernyataan dari Maria ini bohong atau tidak? Ya, bohong atau benar? Lalu bagaimana tanggapan para murid? Waktu murid-murid mendengar hal ini, mereka bertanya-tanya, benar enggak ya? Dan ketika mereka lihat ke dalam kubur,
Ternyata benar, mayat Yesus tidak ada di dalam kubur, tapi tubuh Tuhan Yesus juga tidak ada. Mereka tidak melihat bahwa Yesus itu hidup, ya. Dan berita ini, semuanya berita ini tersebar di antara murid-murid. Dan murid-murid Yesus ini bukan hanya 11 orang, tapi ada beberapa orang-orang yang mengikuti Yesus, yang sebelum-sebelumnya mengikuti Yesus. Mereka mendengarkan Yesus mengajar, mereka yang menjadi sembuh karena mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, perbuatan-perbuatan Yesus yang Yesus lakukan, dan mereka menjadi percaya kepada Yesus dan mereka menjadi murid Yesus. Ada dua orang murid yang pergi ke sebuah kampung dari Yerusalem. Dia pergi ke sebuah kampung yang bernama Emmaus. Ya, selama mereka perjalanan, mereka membicarakan tentang berita-berita yang tersebar. Ya, bukan bicarain gosip ya. Mereka dalam perjalanan mereka membicarakan tentang Yesus. Benar gak sih berita itu? Menurut kamu gimana? Mereka bercakap-cakap, mereka bertukar pikiran. Tiba-tiba waktu mereka bertukar pikiran, mereka bercakap-cakap, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang mendekati mereka. Dan orang itu nanya kepada mereka, kalian lagi ngomongin apa sih? Ya, seketika itu percakapan mereka berhenti. Dan kalian lihat mukanya? Mukanya lagi sedih atau lagi senang ya? Oh, mukanya lagi sedih. Lalu seorang murid yang bernama Kleopas menjawab, ya, apakah kamu seorang satu-satunya orang yang asing yang tinggal di Yerusalem yang gak tahu berita yang terjadi akhir-akhir ini? Wah, kata orang itu, apakah itu? Berita apa? Ya, dan dijelaskan. Mereka mulai menjelaskan ya. Yesus orang Nazaret itu adalah seorang nabi yang berkuasa di dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin menyerahkan dia untuk dihukum mati. Dia disalibkan. Dan padahal ya, kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi setelah 3 hari, beberapa perempuan dari kalangan kami membawa berita yang mengejutkan. Mereka mengatakan bahwa waktu mereka datang ke dalam kubur, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Dan ketika mereka bertemu dengan malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup, malaikat mengatakan bahwa Yesus hidup. Dan beberapa teman kami benar datang ke dalam kubur itu, dan memang benar tidak ada mayat Yesus, dan mereka juga tidak melihat Yesus hidup. Dan orang itu menjawab, hai kamu orang yang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu orang itu mulai menjelaskan kepada mereka, mengatakan kepada nabi, bukankah mereka ada tercatat di dalam kitab-kitab Musa dan kitab para nabi. Setelah mereka mendekati, mereka mulai bercerita sepanjang jalan gitu ya, menuju kampung Emmaus. Dan setelah mereka bercakap-cakap, dan orang itu mau pergi, melanjutkan perjalanannya. Setelah dikit lagi menuju kampung Emmaus, orang ini mau pergi melanjutkan perjalanannya. Tapi kedua murid ini mendesak orang ini, jangan pergi dulu, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab sudah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Dan orang ini gak bisa menolak. Ia masuk dan tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk dengan mereka dan mereka makan,
orang ini mengambil roti, dia mengucapkan berkat, lalu dia memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Seketika itu juga mata mereka terbuka dan mereka pun mengenal dia. Siapakah dia? Dia adalah Yesus. Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang hidup. Tapi setelah mereka menyadari bahwa dia adalah Yesus, Yesus menghilang dari hadapan mereka. Ya, mereka berdua mulai bertatap-tatapan satu sama lain gitu ya. Lihat satu dengan yang lain. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika dia menjelaskan kitab suci kepada kita? Ya, betul. Ya, lalu mereka bangun dan terus kembali ke Yerusalem bertemu dengan ke-11 murid Yesus. Mulailah mereka menceritakan kejadiannya, ya. Kejadian ketika mereka bertemu dengan Yesus, bagaimana mereka bertemu dengan Yesus yang hidup, bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu Yesus memecah-mecahkan roti. Dan sekarang Pertanyaannya, apakah murid-murid Yesus percaya dengan omongan mereka berdua? Nah, jawabannya minggu depan ya. Kedua murid yang tadinya sedih, kecewa, mereka kehilangan harapan mereka karena Yesus yang adalah satu-satunya nabi yang mereka harapkan telah mati disalibkan. Tapi setelah bertemu dengan Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit dari kematian, mereka diingatkan kembali bahwa perkataan Yesus itu benar. Bahwa selama ini yang Yesus katakan, yang Yesus ajarkan itu benar. Dan mereka sekarang tahu bahwa Yesus bukan hanya sebagai nabi, tapi dia adalah Mesias, Juru Selamat dunia. Dan Yesus menggenapi nubuatan para nabi dan tercatat di dalam kitab para nabi. Kini kesedihan mereka, kekecewaan mereka berubah menjadi sukacita. Kita juga gak perlu sedih ya, tidak perlu kecewa dalam kesulitan yang sulit, kehidupan yang sulit ini. Kita tidak perlu lagi menanggapi berita-berita yang bohong, berita-berita yang belum tentu benar, yang membuat kita tidak bergantung lagi kepada Allah, tidak percaya lagi kepada Allah, mulai menjauhi Allah dan hilang pengharapan kita. Tapi sebaliknya, kita harus bergantung kepada Tuhan dan menaruh harapan hanya kepada Allah yang telah memberikan Kristus Yesus yang bangkit dari antara orang mati dan membuat kita hidup dalam kebenaran. Kita baca ya Alkitabnya, buka Alkitabnya di 1 Petrus 1 ayat 3. 1 Petrus 1 ayat 3. Sudah buka? Kita baca bersama-sama ya. 3, 2, 1. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ya, kebangkitan Kristus membawa sukacita dan membawa pengharapan kepada kita, karena kita punya berita yang sudah pasti benar dan semuanya tertulis dalam sebuah buku, yaitu dalam Alkitab ya. Dan makanya kita perlu baca Alkitab, karena Alkitab adalah menceritakan tentang kebenaran. Tidak ada cerita yang bohong atau cerita yang tidak benar. Ya, semuanya benar karena Alkitab sungguh benar, dan Alkitab menceritakan tentang seluruh kejadiannya, tentang mengenai Allah, mengenai Kristus Yesus. Ya, kiranya firman Tuhan ini boleh terus mengingatkan kita, terus kita mempunyai pengetahuan yang lebih luas, dan kita terus mengenal tentang Kristus dan tentang Allah.
Sebagai penutup, kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Alkitab Sungguh Benar, bait yang kedua. Ku tahu cerita Kristus benar, kelahirannya ajaib, dari kematian dia bangkit dan kan datang kembali. Ya tahu, ku tahu, Alkitab sungguh benar. Seluruhnya wahyu yang ilahi, Alkitab sungguh benar. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami untuk kami boleh mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus boleh menolong kami untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini, dan kami boleh bagikan kepada setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup hawaya. Amin. Selama anak-anak di rumah, ambil waktu untuk baca Alkitab ya. Kita akan mulai membaca dari awal, yaitu dari kitab Kejadian. Berikut ini jadwal pembacaan Alkitab dalam 1 minggu. Minggu depan kita masih beribadah melalui online. Jadi semuanya jaga kesehatan dan tetap berdoa. Sampai minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.